Hai kelas 7. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita pertama kali berjumpa ya. Ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Ada pepatah kan mengatakan kita belum kenalan juga. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu lebih baik kita berkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Windia Lestiana, biasa dipanggil Bu Windy. Di sini saya mengajar bahasa Indonesia untuk kelas 7, 8, 9. Tetapi selama COVID ini, pandemi, saya akan menemani kalian belajar bagi kelas 7. Di samping kiri saya senior di sini juga mengampu bahasa Indonesia. Kenalan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, pagi hari ini saya menemani Bu Windy untuk perkenalan di hadapan anak-anak. Perkenalkan, nama saya Ibu Sriani. Saya mengajarkan bahasa Indonesia juga seperti Bu Windy. Saya mengajarkan untuk kelas 8 B dan C, dan kelas 9-nya adalah kelas 9 D dan E. Ya, itu saja perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di samping kanan senior juga guru bahasa Indonesia. Ayo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menemani Bu Windy. Saya mengajar di kelas 7, yaitu di kelas A dan B, kemudian kelas 8, 8A, kemudian kelas 9, 9H. Demikian perkenalan dari kami. Itulah ya, guru bahasa Indonesia di SMP Al-Huda. Masih ada 2 sebenarnya, tetapi berhalangan untuk hadir. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran pertama ini nanti kita akan belajar tentang teks deskripsi. Meskipun kita tidak bertatap langsung, tetapi saya harap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Jangan lupa loh ya, tetap di presensi. Caranya bagaimana? Masih ingat? Tulis di komentar nama, kelas, kehadiran setiap hari. Kalau nggak mengikuti, berarti kalian dianggap alfa atau bolos. Jangan sampai loh ya. Oke, satu lagi untuk tugas bahasa Indonesia kelas 7, karena kemarin ada kesalahan teknis. Jadi nanti tugasnya itu akan saya share di wali kelas masing-masing. Oke, cukup sekian. Oh ya, jangan lupa untuk berdoa dulu sebelum belajar. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga pandemi ini akan segera berakhir. Selamat pagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang wajib kalian pelajari dari TK sampai nanti kuliah. Jadi saya harap meskipun kalian mempelajari banyak bahasa, tetapi tidak melupakan bahasa persatuan kalian, yaitu bahasa Indonesia. Oke, untuk pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 ini kita awali dengan belajar mendeskripsikan. Dengan KD 3.1 dan 4.1, 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, baik sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Dan KD 4.1 menjelaskan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara lisan dan tulis dan visual. Jadi diharapkan
Nanti setelah kalian mempelajari teks deskripsi ini, kalian mampu untuk mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek tersebut, baik yang didengar maupun dibaca, dan menjelaskan isi teks deskripsi objek yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Sebelum kalian mempelajari lebih lanjut, lebih baik kalian mendengarkan video berikut. Video ini akan berhubungan dengan pembelajaran hari ini. Silakan menonton. Oke, kalian tadi sudah mendengarkan sebuah lagu. Ada yang tahu lagu tersebut lagu apa? Oke, judulnya adalah Rayuan Pulau Kelapa, karya Ismail Marzuki. Dari lagu tersebut, apa yang bisa kalian pelajari? Ada yang tahu? Tulis di dalam komentar. Dalam lagu tersebut dijelaskan keindahan tentang Indonesia, di mana Ismail Marzuki menjelaskan tentang keindahan Indonesia melalui lirik-lirik lagu yang sangat memukau tersebut. Oke, setelah mendengarkan lagu tersebut, sekarang kita mempelajari apa sih definisi, ciri, dan teks deskripsi tersebut. Mungkin di SD kalian sudah pernah mempelajari tentang berbagai macam paragraf. Nah, untuk kelas 7 ini kita akan mengulang lagi tentang teks deskripsi. Teks deskripsi sendiri adalah sebuah paragraf atau teks yang berisi pemaparan mengenai sesuatu, bisa objek, tempat, dan peristiwa secara jelas dan detail. Jadi untuk teks deskripsi itu harus menjelaskan secara jelas ya anak-anak, secara detail. Atau bisa juga disebut sebuah paragraf yang menjabarkan secara jelas peristiwa, objek, atau tempat yang dalam bacaan tersebut yang menjadi topik pembaca. Misalkan, kalau kalian memiliki seekor hewan peliharaan, kucing, terus kalian ingin
teman kalian satu kelas itu tahu, yaitu gunakan teks deskripsi. Jelaskan hewan peliharaan kalian itu secara jelas, secara detail kepada teman kalian. Apa sih tujuan dari kalian menjelaskan objek itu secara jelas? Nah, tujuannya adalah agar pembaca, teman kalian, bisa merasakan langsung atau seolah-olah dalam teks cerita tersebut, sehingga apa yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca bisa dipahami dengan mudah. Seperti tadi, kalau kalian memiliki sebuah hewan, seekor kucing, terus teman kalian kepo, ingin ngerti, jadi nggak perlu teman kalian ajak ke rumah, cukup ceritakan, tetapi harus detail, harus jelas, dari bentuknya seperti apa, gemuk atau kurus, bulunya berwarna apa, hidungnya pesek atau mancung, bola matanya berwarna apa, itu kalian ceritakan secara jelas, sehingga teman kalian bisa paham, bisa ikut berimajinasi, bisa ikut membayangkan, oh seperti itu ternyata kucing kalian yang miliki, seperti itu. Paham? Kalau paham, kita lanjut. Jenis-jenis teks deskripsi. Teks deskripsi sendiri memiliki beberapa jenis, kurang lebih ada 3. Yang pertama itu ada teks deskripsi subjektif, yang kedua teks deskripsi spasial, yang ketiga adalah teks deskripsi objektif. Kita bahas satu persatu. Teks deskripsi subjektif adalah suatu teks deskripsi yang dalam penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Jadi ini sesuai dengan pendapat penulis. Yang kedua, teks deskripsi spasial atau bisa juga dengan ruang. Dalam teks deskripsi ini, objek yang dijelaskan hanya berupa benda, tempat, ruang. Misalkan kalian ingin menjelaskan tentang bentuk rumah kalian, jadi kalian jelaskan kepada teman, kalian ceritakan, rumahku loh, itu di depan itu berupa teras, terasnya berukuran 2x3 misalkan. Lalu masuk ke dalam, itu ada ruang tamu, belok ke kiri ada ruang keluarga yang dikelilingi oleh kamar-kamar, misalkan seperti itu, untuk deskripsi spasial. Jadi kalian menjelaskan tentang ruang, tempat atau benda. Yang ketiga adalah teks deskripsi objektif. Dalam teks deskripsi ini, penjelasan mengenai objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek yang digambarkan, keadaan objek yang sebenarnya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan objek yang sebenarnya tanpa campur tangan penulis. Jadi ini secara objektif, tidak ada sangkut pautnya dengan penulis, tidak ada tambahan dari penulis. Kalau memang bagus, ya katakan bagus. Kalau memang mahal, katakan mahal. Seperti itu. Itu adalah teks deskripsi objektif. Itulah tentang jenis-jenis teks deskripsi. Kita lanjut. Kalau tadi sudah mengetahui tentang definisi, terus jenis-jenis, sekarang adalah ciri-ciri teks deskripsi. Mungkin kalau di SD dulu kalian hanya mengenal pengertian apa sih teks deskripsi. Nah, di SMP ini khususnya kelas 7, kalian akan ditambah materinya tentang ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi itu ada beberapa. Yang pertama, menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Yang kedua, melibatkan panca indera, penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Yang ketiga, memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Dan yang keempat, banyak ditemukan kata-kata atau frase yang bermakna kata, sifat, atau keadaan. Seperti tadi ya, kucing itu kan dijelaskan tentang ukurannya, bentuk, warna, kepribadiannya. Mungkin kucing kalian suka bermanja-manja kepada kalian, suka digendong-gendong, atau seperti itulah. Nah, itu adalah pemaparan ciri-ciri teks deskripsi.
Nah, sekarang ini ada contoh teks deskripsi dengan judul Lingkungan Sekolahku yang Asri. Kalian bisa membacanya sendiri ya. Lingkungan sekolahku yang asri. Sekolah baruku termasuk SMP favorit di kotaku. Setiap memasuki masa pendaftaran para peserta didik baru, sekolah yang terletak di kota Pontianak ini selalu diburu ratusan pendaftar. Dari sekian pendaftar, yang berhasil lolos dan diterima hanya separuhnya. Aku termasuk anak yang beruntung dapat diterima di sekolah ini. Sekolah baruku memang layak menjadi sekolah favorit, bukan hanya prestasi akademiknya yang mentereng, melainkan juga lingkungan sekolahnya yang asri. Pepohonan hijau yang rindang tampak kokoh membatasi lingkungan sekolah dengan jalan raya. Pintu gerbang yang bertuliskan nama sekolah tampak kokoh tetapi tetap ramah menyapa setiap orang yang datang melintasinya. Hal ini sungguh berbeda dengan sekolah lain yang pernah aku lihat. Pagar tembok sekolahnya tanpa ada kerindangan pepohonan yang menyertainya. Tidak heran apabila tampak angkuh, gersang, dan angker. Sekolah baruku tercinta, tempatku menimba ilmu, tak hanya cantik dan asri dari luar. Setelah memasuki pintu gerbang, pandangan akan segera jatuh pada taman sekolah yang hijau, subur, rindang, dan tertata rapi. Bunga warna-warni yang bertaburan di atas taman menyemburkan aroma wangi dan indah dipandang. Setelah melintasi sederet ruang yang begitu kokoh bercat kuning muda, tampak lapangan sekolah yang biasa digunakan untuk kegiatan upacara, olahraga, atau kegiatan yang lain. Kibaran bendera sang merah putih tampak bagaikan menjilat dinding langit dengan begitu perkasa. Lapangan yang menghampar luas beralas semen itu seperti menjadi saksi beragam kegiatan anak-anak dalam berjuang menggapai masa depan. Demikian juga halnya dengan kondisi ruang kelas. Selain lantainya yang selalu bersih dan mengilat, dindingnya juga dihiasi dengan beragam pajangan hasil karya siswa yang tertata rapi dan indah. Setiap regu piket kelas melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Mereka selalu kompak dalam bekerja sama mewujudkan suasana ruang kelas yang bersih, indah, dan nyaman. Tidak ada sebutir debu pun yang dibiarkan menempel di lantai, apalagi sampah plastik dan kertas. Sumber dokumentasi penulis. Nah, ini adalah contoh teks deskripsi tentang lingkungan sekolahku yang asri, di mana di dalam teks tersebut dijelaskan sekolahan si penulis. Sekolahnya termasuk salah satu SMP favorit di kota, dengan ruangan-ruangan yang seperti itu. Ada taman, gerbang, meskipun tinggi tetapi tidak kelihatan angker, kelihatan asri karena banyak pepohonan rindang yang mengelilingi sekolah. Nah, dari situ kalian dapat mencari informasi dalam teks deskripsi. Nah, coba kalian perhatikan skema berikut. Dalam teks tersebut bisa diambil informasi. Ada informasi umum, informasi khusus. Informasi khusus ini lebih detail ya tentang sekolah itu. Kalau informasi umum berarti penggambaran informasi secara umum tentang SMP si penulis tersebut. Misalkan ini informasi umumnya, sekolah baruku termasuk SMP favorit di kotaku. Setiap memasuki masa pendaftaran peserta didik baru, sekolah yang terletak di kota Pontianak dan seterusnya ada di paragraf 1. Nah, itu termasuk informasi umum. Karena apa? Karena menggambarkan SMP favorit di kotaku, termasuk SMP si penulis termasuk SMP favorit di kotanya, di Pontianak tadi. Itu gambaran secara umum. Nah, selain informasi secara umum, teks deskripsi juga ada informasi-informasi khususnya. Ini ada 4 informasi khusus yang terletak di setiap paragraf. Informasi khusus 1 itu ada di paragraf 2. Nanti bisa diambil satu kalimat yang termasuk informasi khusus dari SMP tersebut. Misalkan kalau ini ada bukan hanya prestasi akademik, tetapi juga keadaan sekolahnya. Lalu informasi khusus 2, sekolah baruku tercinta, tempatku menimba ilmu, tak hanya cantik dan asri dari luar. Itu informasi khususnya. Yang ketiga itu ada di paragraf keempat, dan informasi khusus ada di paragraf kelima. Nah, seperti tadi ya, tujuannya kalian bisa mencari informasi dari teks deskripsi yang kalian baca. Caranya bagaimana? Tetap
harus dibaca dengan teliti. Gunakan cara membaca intensif, yaitu cara membaca dengan sungguh-sungguh. Jika satu kali belum paham, ulangi lagi untuk membaca. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia, jangan bosan-bosan untuk selalu rajin membaca. Kegiatan literasi harus diterapkan. Nah, itu untuk mencari informasi. Selain mencari informasi, diharapkan juga kalian bisa menjelaskan isi teks deskripsi. Sama caranya dengan membaca, lalu dicari informasi-informasi pentingnya, baru bisa dijelaskan isinya apa sih teks yang kalian baca itu tadi, gitu ya. Jadi intinya untuk bahasa Indonesia, saya harapkan kalian rajin membaca. Demikianlah untuk teks deskripsi. Nah, kalau kalian masih kesulitan, kalian bisa WA ke nomor guru masing-masing. Untuk tugas, ini tugas mandiri loh ya, dikerjakan secara mandiri dalam bentuk portofolio. Tugasnya apa? Sama. Kalian membaca, ada teks deskripsi. Kalian diminta untuk mencari informasi dan isi dari teks tersebut. Di sini ada Candi Borobudur. Kalian nanti membaca, lalu cari informasinya dan isinya apa, ditulis dalam kertas lalu dikumpulkan. Demikianlah pembelajaran teks deskripsi untuk hari ini. Jangan lupa tulis komen dengan menuliskan nama, kelas, dan tulis hadir. Itu untuk presensi. Presensi tetap setiap hari akan di absen. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.